Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, perhatian. Pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi resmi terbaru terkait pencairan gaji pensiun dan dasar hukum penetapan besaran pembayaran per 1 Desember 2025. Dokumen ini sudah ditandatangani, sudah dipastikan berlaku, dan Taspen telah mengumumkan mekanisme pencairannya. Jangan lewatkan, karena informasi ini menentukan apakah gaji dan tunjangan pensiun Anda cair tepat waktu atau tertunda akibat syarat administrasi. Semua fakta resminya akan dijelaskan dalam tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan informasi resmi yang sangat penting dan menjadi perhatian nasional, yaitu penetapan pencairan gaji pensiun bulan Desember 2025 serta penegasan dasar hukum terbaru mengenai penyaluran dana pensiun berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan. Pemerintah melalui PT Taspen Persero menegaskan bahwa seluruh proses pencairan gaji pensiun bulan Desember 2025 akan dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 1 Desember 2025 sesuai jadwal rutin yang berlaku dan tidak mengalami penundaan. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk kepastian dari pemerintah kepada seluruh penerima manfaat pensiun yang selama berbulan-bulan mengandalkan gaji pensiun sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Informasi resmi ini diterbitkan menyusul banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah pembayaran pensiun bulan Desember 2025 akan mengikuti pola-pola khusus seperti tahun-tahun sebelumnya atau tetap cair pada awal bulan. Pemerintah memastikan bahwa pencairan tetap mengikuti siklus normal. Dengan demikian, para pensiunan tidak perlu khawatir terhadap isu-isu keterlambatan atau wacana penyesuaian jadwal yang sebelumnya sempat beredar di media sosial maupun grup percakapan masyarakat. Kejelasan ini sangat penting mengingat akhir tahun merupakan periode di mana kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kesehatan, serta persiapan keluarga meningkat. Peraturan pemerintah terbaru yang menjadi dasar pencairan gaji pensiun bulan Desember 2025 merujuk pada PP nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda duda. Regulasi ini masih menjadi acuan utama pemerintah dalam menetapkan besaran gaji pensiun untuk seluruh golongan baik PNS pusat, PNS daerah, pensiunan TNI, pensiunan Polri tertentu yang pengelolaannya melalui Taspen, serta penerima pensiun janda, duda, maupun ahli waris. Peraturan tersebut mencantumkan daftar lengkap besaran pensiun pokok berdasarkan golongan dan masa kerja sehingga setiap pensiunan menerima jumlah yang sesuai dengan ketentuan resmi negara. Dalam publikasi yang dirilis tanggal 19 November 2025, Taspen menegaskan bahwa seluruh gaji pensiun bulan Desember 2025 akan ditransfer tepat waktu dan prosesnya dilaksanakan secara sistematis melalui mitra bayar dengan mekanisme otomatis. Penyaluran dilakukan tanpa hambatan asalkan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, termasuk autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen. Aplikasi Andal by Taspen telah menjadi syarat wajib untuk verifikasi identitas pensiunan dan memastikan bahwa transaksi pembayaran tidak salah alamat, tidak salah rekening, dan tidak ada penyimpangan data. Pemerintah kembali menekankan bahwa autentikasi menjadi syarat krusial untuk memastikan kelancaran pembayaran. Jika autentikasi tidak dilakukan, maka sistem secara otomatis menunda penyaluran sampai identitas penerima dinyatakan valid. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus pembayaran ganda, pembayaran salah rekening, maupun pembayaran kepada akun yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, seluruh pensiunan diimbau melakukan autentikasi sesegera mungkin sebelum tanggal 1 Desember 2025. Dalam keterangannya, perwakilan Taspen menyampaikan bahwa sistem pembayaran Taspen sudah berjalan dengan stabil selama beberapa tahun terakhir. Setiap awal bulan, ribuan transaksi pembayaran pensiunan dilaksanakan bersamaan secara nasional. Taspen juga memastikan bahwa pencairan gaji Desember tidak akan mengalami keterlambatan meskipun berada pada periode akhir tahun fiskal. Penguatan sistem digital, integrasi data dengan bank mitra, dan penerapan teknologi validasi biometrik membuat proses pencairan kini lebih cepat, aman, dan dapat dipantau secara mandiri oleh penerima manfaat melalui aplikasi. Nominal gaji pensiun yang diterima pada bulan Desember 2025 mengacu langsung pada PP nomor 8 tahun 2024. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret kepada para pensiunan, berikut kisaran besaran pensiun pokok untuk golongan tertinggi. Golongan IVA menerima kisaran pensiun antara 1,7 juta hingga 4,2 juta rupiah. Golongan IVB menerima kisaran 1,7 juta hingga 4,3 juta. Golongan IVC menerima kisaran 1,7 juta hingga 4,5 juta.
Golongan IVD menerima kisaran 1,7 juta hingga 4,7 juta. Sementara golongan EVE sebagai golongan tertinggi menerima antara 1,7 juta hingga 4,9 juta rupiah. Angka ini adalah besaran pensiun pokok yang masih ditambah dengan tunjangan keluarga berupa tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, serta tunjangan pangan. Selain pensiun pokok, seluruh tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan tetap dicairkan bersamaan dalam satu transaksi tunggal. Tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% per anak maksimal 2 anak. Tunjangan-tunjangan tersebut menjadi hak setiap pensiunan dan dibayarkan tanpa potongan apapun sesuai undang-undang. Pada kesempatan ini, pemerintah juga menyampaikan bahwa tidak ada perubahan formula perhitungan pensiun yang diberlakukan pada Desember 2025. Artinya, seluruh pensiunan menerima gaji pensiun sesuai formula yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila di tahun 2026 ada rencana penyesuaian atau kenaikan pensiunan, maka hal tersebut akan dituangkan melalui PP baru yang akan diumumkan resmi. Informasi tambahan dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa anggaran pembayaran pensiun bulan Desember 2025 sudah disiapkan jauh hari dalam struktur APBN 2025. Pemerintah menekankan bahwa pembayaran pensiun tidak pernah bergantung pada kondisi kas jangka pendek, melainkan sudah dialokasikan secara struktural setiap tahun. Dengan demikian, tidak ada alasan administratif maupun fiskal yang akan menyebabkan penundaan pada Desember 2025. Seluruh pensiunan diingatkan untuk tidak mudah percaya pada kabar tidak resmi, terutama yang mengatasnamakan Taspen, menawarkan percepatan pembayaran, atau meminta biaya administrasi. Taspen tidak pernah meminta kode OTP, PIN ATM, atau data pribadi lainnya melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Pemerintah mengimbau seluruh pensiunan agar berhati-hati terhadap penipuan yang sering meningkat menjelang periode pencairan. Sebagai bagian dari layanan digitalisasi, Taspen juga membuka akses pelaporan melalui call center dan kantor cabang bagi pensiunan yang mengalami kendala. Pensiunan yang menemukan kejanggalan nominal, keterlambatan masuk saldo, atau masalah autentikasi dapat langsung menghubungi layanan resmi tanpa dikenakan biaya apapun. Pemerintah memastikan bahwa hak pembayaran tidak akan hilang meskipun terlambat dicairkan karena kendala administratif. Pada akhirnya, seluruh mekanisme yang telah disampaikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian pembayaran kepada seluruh pensiunan yang telah mengabdikan diri kepada negara. Pencairan tepat waktu bukan hanya perintah regulasi, tetapi bentuk penghargaan negara kepada para pensiunan yang selama puluhan tahun menjaga, melindungi, dan melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Taspen berharap agar seluruh pensiunan mengikuti prosedur dengan tenang dan tetap mengacu pada informasi resmi yang disampaikan lembaga pemerintah. Demikian penjelasan lengkap mengenai pencairan pensiun Desember 2025, dasar PP yang berlaku, nominal pembayaran, serta mekanisme administrasi untuk memastikan proses berjalan lancar. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh pensiunan di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru melalui kanal resmi pemerintah dan selalu melakukan autentikasi tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.